Bisa masuk. Hmm, Sekarang pertemuan keberapa ya? Ke-12, Pak. 12 apa 11? Udah 11 sih. Aku kecepatan apa? Kayaknya kecepatan dah. Iya, Pak. Sorry, sorry. 11. Lebih satu, sorry. Ini linknya kemarin tuh. Ntar saya nyari linknya dulu. Saya malah lupa linknya. Oke, dapatkan grup. Langsung kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya coba reminder ya. Barangkali ada teman-teman yang siap untuk presentasi. Dari kelompok satu, saya coba absen ada Solahuddin Abdul Aziz. Kemudian kelompok tiga ada Fajar Nusidik. Kelompok 6 ada Mbak Nurul Susilowati. Terus secara kelompok ada kelompok 7 yang belum. Jadi ini yang belum adalah kelompok 4, kelompok 5, kelompok 7. Terus yang sendiri Fajar Nur Sidik, Nurul Susilowati, terus ada di Yaski Arta Putra Wijaya, ada Saad Abdurrahman El Amin. Apakah ada? Oke, saya coba detail ya. Tes yang belum secara kelompok untuk presentasi adalah 457. 457. Sedangkan untuk yang sendiri ah, ini ke bawah. Oke, kita tunggu sampai mereka tersadarkan. Gimana hasil revisi skripsinya, tugas akhirnya? Alhamdulillah udah ACC, Pak. Alhamdulillah. Ada yang belum ke ACC? Belum keluar nilainya? Pak, mau nanya, Pak. Yo, Itu nanti untuk sidang skripsinya kan bakalan offline ya? ya. Nah, itu bakalan molor lagi nggak, Pak, kira-kira jadwalnya, Pak? Oh, Kalau harusnya di enggak sih. PPT kan kemarin itu sekitar, pokoknya pendaftaran sidang itu mentok tanggal 14 Juli kalau nggak salah. Nah, Sebetulnya eh, jujurli ya. Ini saya bilang jujurli. Kemunduran dari
Sempro kemarin itu karena banyak teman kalian yang tertinggal sebetulnya. Sehingga eh, kami memutuskan untuk mundur seminggu kalau nggak salah seperti itu. Nah, dari kami sih sebetulnya tidak menginginkan itu begitu, tapi kita mencoba untuk apa ya, ya memberi satu kesempatan lah gitu, kepada teman-teman yang kemarin belum sempat untuk di last minute untuk melakukan refleksi sempro, kira-kira begitu. Nah, untuk Semhas biasanya setelah UAS ya. Itu insya Allah kalau dari kami pengennya nggak mundur gitu ya. Tapi at least eh, biasanya seminggu setelah UAS. Nah, kalau dari saya sebetulnya untuk teman-teman yang bisa bernegosiasi harapannya eh, dengan perusahaan ya tentunya untuk mengambil cuti atau izin karena pelaksanaan ujian ini begitu. Sekaligus datang ke kampus harapannya begitu. Tapi ya, mudah-mudahan pada lancar. Kalau misalkan udah nego gitu Pak, terus nggak bisa offline, gimana Pak? Nggak dapat persetujuan cuti misal gitu. eh Kemarin sih kita bersurat ya, resmi ya. Dari kampus bersurat kepadanya direktur, apa PIC UP-nya itu HRD begitu. Intinya menyampaikan bahwa benar yang bersangkutan ini berkuliah dan akan melaksanakan ujian seminar hasil tugas akhir pada tanggal ini. Harusnya oke sih. Oh, oke baik Pak. Kalau Nah, kakak kelas kemarin ada yang seperti itu, kemudian kita surati dan alhamdulillah dapat ACC. Gitu. Karena bener gitu, nggak ngapusi lah Jawa ning. nah, terus untuk pelaksanaannya gimana Pak? Apakah bisa beberapa gelombang atau bakal satu gelombang doang Pak? Karena kayak Sempro kemarin kan dibukanya satu gelombang aja tuh Pak. Kalau untuk Semasnya nanti bakalan ada gelombang, nggak cuma satu gelombang atau bakal disamaratakan kayak Semhas kemarin, apa Sempro kemarin satu gelombang Pak. Satu gelombang sih Mas. Jadi kita dosen itu selama sekian hari atau seminggu atau mungkin seminggu plus begitu, itu memang standby di kampus semuanya untuk melakukan prosesi ujian gitu ya. Jadi kadang-kadang saya pagi di ruangan A, kemudian di jam kedua saya pindah ruangan B, balik lagi ke A, pindah ke ruangan C gitu. Jadi paralel gitu, Mas. Oke baik Pak. Soalnya saya lagi mau nentuin jadwal buat ini aja sih, Ya, ngambil besok, ngambil data gitu Pak. Soalnya bes takutnya kalau terlambat atau nanti jadinya kan karena satu gelombang doang jadinya telat gitu Pak. ya, besok saya sampaikan masukannya teman-teman. Pertama, jauh-jauh hari. Yang kedua, tadi ini Mas Farhan ya, Setiawan menyampaikan supaya jauh-jauh hari lah, kira-kira begitu, supaya nggak dadakan. Yang kedua, memungkinkan nggak kalau hari Sabtu nanti saya sampaikan. Besok kita rapat. Nah, bagus itu Pak kalau bisa hari Sabtu. Jadi nggak cuti. Ya oke, nanti tak sampaikan. Ada berapa orang coba yang sekiranya memilih Sabtu atau kalau Minggu enggak lah kayaknya. Tapi nggak tahu juga ya. Weekend lah, pokoknya weekend. Siapa aja? Coba raise hand, saya hitungnya. Coba raise hand yang memungkinkan Sabtu. Oke, yang lain memungkinkan. Lulu, lah kok oke. Lu kok oke, oke. Sekitar 6 orang ya. Oke, saya screenshot dulu. Oke.
Loh, nambah. Walah. Dulu, dulu, dulu. Kok semakin banyak? Aduh, 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 aduh. Weekend Iya ya. Pak, nanya lagi Pak. Kan Oke, kemarin silakan. saya nyoba ini Pak, apa? Nyoba ngajuin bimbingan lagi via MHS. Tapi kenapa nggak bisa ya Pak? Karena katanya batas revisi akhir belum selesai gitu. Padahal revisinya udah beres. Apa emang jadwal keseluruhan revisinya ya Pak? Sorry, saya coba cerna ya. Sambil siapa yang meminta request weekend. Silakan raise hand nanti saya capture. Saya mencoba mencerna pertanyaan tadi. Pertanyaannya, saya sudah selesai revisi, mau upload nggak bisa begitu ya? Iya oh, Pak. Mau bimbingan lagi nggak bisa. Padahal Oh, udah ACC revisinya. bim- gini, setahu saya eh, setelah Sempro kemarin teman-teman upload ke menu yang ujian revisinya itu. Iya udah Pak. Udah semua Oke. udah di ACC juga. Nah, kalau sudah ke situ terus kemudian masuk ke bimbingan yang plus lagi itu. Udah Pak, nggak bisa. Nggak bisa Oh ya? ngajuin. Oh ya? Iya nggak tahu kenapa. Coba nanti di screenshot kirim ke saya ya. Oke Pak. Nah, nanti kalau bisa sih sambil malam ini supaya besok pagi saya pas rapat saya sampaikan kenapa nggak bisa. Oke ya, oke mudah-mudahan lancar semuanya dan semua bisa difasilitasi dengan baik. Oke, saya screenshot dulu. Tapi kok hilang jadi 8? Tapi kayaknya 9 dah. Siapa yang hilang resennya? Baru 8 nih. Oke, oke lah oke. Tadi 9 kurang lebih. Oke. Ya, saya terima masukannya nanti saya sampaikan ya. Oke, sebelum saya masuk ke materi, adakah yang mau presentasi sesuai saya sebutkan di grup Telegram? Ada kelompok 4, 5, 7, sedangkan yang single factor mulai Mas Fajar Nur Sidik, Nurul Susilowati, Dizaki Atta Putra Wijaya, dan Saad Abdurrahman El Amin. Kelompok 5, Pak. Mau presentasi. Oke, silakan. Baik, Pak. Sebentar. Saya izin share screen. Monggo. Di sini hujan, guys. Ngopi dulu lah ya. Nah, tenang. Kemarin Mas Alexander malah saya yang ini ya, uji ya. Harusnya Prof. Kono itu. Apa sudah terlihat, Pak? Di Share saya screen. baru OTW. Oke. Bisnis model kanvas Ya, usaha laundry. Celin celong. Oke. itu. Oke. Selamat malam semua. Malam-malam. Selamat malam. Ya. Kami dari kelompok 5 ingin presentasi dengan judul bisnis model kanvas usaha laundry Clean Flow. Di sini ya mulai dari ada anggota bernama Heidi Angkawidya Teja, lalu ada Josan Pascal Mulyanta, lalu ada Muhammad Iqbal Rahman dan Romi Fabri. Ini orang orang keren semua kok usaha laundry piye. Ada Mas Romi, ada Mas Aidi, ada Mas. Wah, lah, 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 lah. Ya wes oke, lanjut. Baik, dimulai dari maaf, kita mulai dari latar belakang Linklong. Di sini ada di tengah dinamika kehidupan perkotaan yang serba cepat saat ini, banyak masyarakat urban seperti pekerja dan mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengelola waktu untuk pekerjaan rumah tangga. Salah satunya adalah mencuci pakaian. Di sisi lain, banyak usaha laundry skala kecil dan menengah atau UMKM yang memiliki kualitas layanan yang baik. Namun terkendala dalam hal jangkauan, pemasaran, dan adopsi teknologi. Melihatnya ada celah ini, Clean Klong lahir sebagai solusi.
Kami adalah sebuah platform aplikasi yang bertujuan untuk menjembatani pengguna akhir atau user yang membutuhkan layanan laundry praktis dan terpercaya. Dengan para mitra laundry atau UMKM yang ingin mengembangkan usahanya, visi kami adalah mempermudah kehidupan pengguna, sekaligus memberdayakan ekonomi lokal melalui digitalisasi. Nah, di sini ada bisnis model kanvasnya, ada 9 elemen. Nah, kita mulai dari value proposition. Mungkin di sini boleh dilanjutkan oleh Mas Romi Fadli. Ya, terima kasih Mas Josafat. Ya, jadi terima kasih Pak. Di sini coba saya jelasin tentang value proposition dari bisnis model kanvasnya platform Clean Klong ya. Jadi value proposition ini adalah selling point utama dari platform kita ini. Jadi apa sebenarnya yang kita jual gitu. Nah, kita akan punya beberapa selling point ya, terutama untuk akan berbeda untuk target user dan juga target mitra gitu. Jadi kita sebagai platform yang menengahi user dan mitra aja gitu. Nah, kalau untuk user kita punya layanan yang bisa membantu user menemukan laundry terdekat seperti itu. Kemudian mereka juga bisa memantau statusnya gitu. Kemudian laundrynya dijemput ke rumah. Nanti pembayarannya juga bisa sesuai dengan apa yang mudah aja gitu. Kalau mau pakai QRIS bisa, mau pakai virtual account bisa gitu. Karena kita nanti integrasi ke payment gateway ya. Nanti itu ada di key partnership nantinya. Kemudian kalau untuk mitra, mitranya akan mendapat kesempatan untuk bertemu dengan user yang lebih luas. Ya. Karena user semua kumpul di satu aplikasi gitu. Kemudian bisa mendapat laporan keuangan juga karena menggunakan aplikasi, jadi manajemen keuangannya jadi lebih gampang gitu untuk mitra-mitra. Terus mitranya kalau mau uh, lebih dari apa yang sekedar ada di Maps, maka dia bisa beriklan juga di platform kita gitu. Nah ini sebenarnya yang kita jual dari platform Clean Klong ini. Jadi kita nggak punya usaha laundry, tapi kita hanya menengahi orang yang butuh laundry dengan orang yang punya laundry seperti itu, Pak. Oke, next. Selanjutnya kita akan bahas tentang sumber pendapatannya. Jadi dari mana platform ini akan dapat duit nantinya gitu. Ya. Nah, sebenarnya sumber pendapatan utama itu dari fee transaksi ya. Jadi kalau misalnya user kemudian mesen laundry terus bayar di aplikasi kita, nah itu ada potongan fee transaksi. Nah, mungkin di awal-awal kita bisa gratiskan free transaksi ini agar lebih banyak mitra yang bergabung gitu. Tapi ini sebenarnya poin utama sumber pendapatan kita. Jadi ketika jumlah mitra yang udah ada di titik tertentu, kita bisa aktifkan fee transaksi ini. Kemudian bisa iklan juga dari iklan-iklan mitra tadi. Kalau ada mitra yang pengen premium juga, kalau premium akan ada benefit-benefit tambahan gitu. Nah, kemudian di masa depan juga kita bisa jualan apa ya kebutuhan-kebutuhan laundry gitu kayak sabun misalnya gitu, pewangi gitu. Atau plastik-plastik untuk laundry-nya, hangernya gitu. Kita bisa menjadi pemasok lah gitu. Lama-lama kita bisa punya laundry kita sendiri gitu. Jadi bisa mitra yang internal di kita dulu bisa nanti seperti itu juga gitu. Oke, selanjutnya next kita akan bahas tentang siapa sebenarnya yang kita sasar ya, customer segment ya. Nah, yang kita sasar itu ada dua di sini. Ada usernya yang akan membutuhkan laundry dan ada yang menyediakan laundrynya. Jadi kalau yang membutuhkan laundry berarti target kita itu yang anak-anak kos, kemudian ibu-ibu rumah tangga gitu. Jadi mungkin media-media promosi dan style dari promosi kita juga akan menyesuaikan dengan demografi mereka gitu. Nah, kemudian kalau mitra-mitra ini kita pasti UMKM dulu gitu. UMKM yang belum memiliki kemampuan untuk punya platform sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya yang kita target dari platform Clean Klong ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang gimana cara menjaga loyalitas dari pelanggan kita gitu. Gimana caranya pelanggan itu ketika udah install app nggak bakal uninstall gitu. Gimana caranya mereka akan balik lagi ada pemesanan ulang di situ menggunakan aplikasi kita. Nah, kalau untuk pelanggan kita pastiin platform kita itu bisa digunakan 24 jam per 7. Terlepas dari ada mitra yang bisa 24 jam per 7 atau enggak, yang penting platform kita bisa dulu. Nah, kalau ada mitra yang mau 24 jam boleh, ada mitra yang mau shift-shiftan boleh gitu. Yang penting platform kita 24 jam dulu. Nah, ini membuat user itu lebih nyaman gitu. Nah,
Kemudian ada poin-poin reward juga. Misalnya kalau orang udah terlanjur punya poin, mereka akan berusaha untuk tetap pakai aplikasi kita karena sayang-sayang poin. Nah, mungkin dalam pikirannya bisa kita arahkan ke sana gitu. Kalau di mitra itu kita bisa bertumbuh bersama mitra. Jadi mitranya bisa kita berikan pelatihan, bisa kita support gitu. Gimana caranya mitra itu bertumbuh. Kemudian kita bisa tambahkan benefit-benefit lain ke mitra gitu. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk channel distribution, nah ini next. Nah, dari lewat mana aja kita akan mencapai konsumen-konsumen kita itu. Nah, jadi pertama dari platform web ya. Kita punya website nanti orang bisa pesan lewat web, nah atau juga bisa lewat apps. Nanti bisa lewat sosial media juga, bisa lewat mungkin instant messaging ya, bisa pesan lewat WA. Ntar ada bot yang akan menangani gitu. Jadi kita akan manfaatkan semua channel distribusi yang bisa kita gunakan untuk menjangkau konsumen-konsumen kita gitu. Nah, itu dulu dari saya, mungkin dilanjutkan sama Mas Aidi, silakan. Oke, next. Oke, kita masuk ke key partnerships. Nah, jadi supaya Clean Klong bisa memberi pengalaman yang memuaskan ke pengguna dan mitra, kita tentu tidak bekerja sendirian. Kita butuh key partnerships yang kuat dan saling support. Nah, pertama di bagian pembayaran, kita menggandeng payment gateway seperti Mitran, Sendit, dan Doku. Mereka bantu kita agar transaksi bisa langsung, cepat, dan aman. Lanjut, di sisi lokasi dan navigasi, kita pakai API Maps dan lokasi dari Google Maps dan Mapbox. Ini penting untuk penentuan lokasi laundry, pelacakan kurir, sampai estimasi waktu antar jemput. Kita juga kerjasama dengan komunitas UMKM dan asosiasi laundry. Ini bukan cuma untuk mendapatkan mitra baru, tapi juga untuk membangun hubungan jangka panjang dan menawarkan program pembinaan agar mereka lebih digital ready. Untuk pengantaran, kita terbuka buat kerjasama barang kurir lokal atau mitra logistik, tergantung kebutuhan di tiap daerah. Dan terakhir, untuk mitra laundry yang udah level pro, kita merencanakan integrasi dengan penyedia software akuntansi agar mereka bisa langsung sinkronisasi data keuangan dan operasional. Ini jadi nilai tambah untuk mitra premium. Nah, jadi dari payment sampai logistik dan akuntansi, kita membentuk ekosistem kolaboratif yang membuat Klinglong jadi lebih sekedar dari aplikasi, tapi platform yang tumbuh bareng partner-partner strategis. Lanjut, kita masuk ke key research. Nah, jadi supaya Klinglong bisa berjalan dengan lancar, tentu kita butuh key research atau sumber daya utama yang solid. Pertama, kita punya tim developer dan maintenance aplikasi yang jadi tulang punggung. Mereka yang melakukan development dan memastikan aplikasinya stabil. Lalu ada infrastruktur server dan database cloud. Penting karena semua data dari orderan, akun user sampai tracking, cucian, semuanya disimpan dan dikelola dengan aman di cloud. Yang ketiga, ada tim marketing dan kemitraan UMKM. Mereka yang turun langsung untuk kerjasama bareng laundry-laundry lokal, bantu onboarding, dan memastikan mitra kita berkembang dengan ekosistem Klingkong. Next, kita juga udah integrasi sama belum belum. Kita integrasi sama pembayaran digital dan API Maps. Jadi user bisa bayar dengan mudah dan bisa tracking lokasi laundry atau kurir secara real time. Dan yang terakhir, customer support. Tim ini bantu siap pengguna dan mitra kapanpun ada kendala. Karena pelayanan yang cepat dan ramah adalah bagian dari pengalaman terbaik yang kita tawarkan. Jadi 5 research ini adalah fondasi utama yang bikin Klinglong bukan cuma jalan, tapi juga scalable dan siap tumbuh besar. Next, key activities. Jadi sebagai platform digital laundry, kita punya beberapa aktivitas inti yang jadi tulang punggung operasional dan pertumbuhan bisnis. Yang pertama, tentu saja pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Kita membuat user merasakan experience yang mulus, performa stabil, dan fitur-fitur yang terus dikembangkan sesuai kebutuhan. Yang kedua, kita juga fokus ke akuisisi mitra laundry, termasuk onboarding, edukasi digital, dan bantu mereka adaptasi ke perform kita. Karena tidak semua mitra kan familiar dengan teknologi. Ketiga, kita aktif melakukan pemasaran ke user baru, khususnya lewat kampanye lokal dan daerah. Tujuannya agar
user merasa aplikasi ini relate dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu keempat, kita handle integrasi pembayaran dan pengelolaan data transaksi agar semua pembayaran aman, cepat, dan data bisa dimanfaatkan untuk insight bisnis ke depannya. Yang kelima, kita punya tim yang memantau terus kualitas layanan dan feedback pengguna agar mitra makin berkembang dan user tetap puas. Nah, semua aktivitas ini saling terhubung dan menjadi dasar kenapa platform kita bisa tumbuh secara berkelanjutan. Next. Next adalah cost structure. Cost structures di sini memuat beberapa komponen penting yang harus kita siapkan supaya Klinkong bisa jalan stabil dan terus berkembang. Yang pertama ada biaya pengembangan dan pemeliharaan platform. Ini sudah pasti aplikasi tidak bisa jalan sendiri. Ada update, patch, bug, dan lain-lain, peningkatan performa yang harus dikerjain sama tim development. Lanjut, ada biaya server dan cloud storage. Karena semua data mulai dari order cucian, lokasi kurir, sampai histori transaksi disimpan di cloud. Dan ini butuh research yang reliable plus aman. Terus kita juga punya biaya akuisisi mitra dan pelanggan. Misalnya lewat iklan digital, promosi diskon, dan program referral. Ini penting untuk narik user awal dan ningkatin awareness. Selain itu ada biaya operasional buat customer support dan admin, karena kita butuh tim yang siap bantu user dan mitra kapan aja. Kalau eh, kalau kita kerjasama dengan pihak ketiga dan partner strategis, kita juga nyiapin slot untuk komisi dan atau bagi hasil supaya kerjasama itu win to win. Dan terakhir, ini yang sering dilupakan tapi penting, apa pengembangan fitur baru dan research and development. Karena dunia teknologi terus berkembang, kita juga terus explore inovasi biar Kinglong tetap relevan dan unggul di pasar. Next. Nah, itulah semua elemen-elemen bisnis, key research, activities, channels, revenue streams, sales, dan seterusnya. Oke, next. Saya serahkan ke saudara Iqbal. Oke. Selanjutnya untuk skema biaya atau harganya itu untuk skema biaya dan harga untuk end user untuk harga layanan laundry sepenuhnya ditentukan oleh masing-masing mitra laundry. Kemudian Klingklong juga menambahkan biaya platform atau fee transaksi yang kecil pada setiap transaksi sebagai kompensasi atas layanan teknologi, pemasaran, dan customer support. Besaran fee ini sekitar 5% sampai 10% dari total transaksi. Kemudian untuk biaya kayak antar jemput itu bisa opsional dan dapat berlaku tergantung kebijakan mitra atau jika menggunakan kurir dari pihak ketiga. Untuk mitra laundry, model komisinya yaitu kami mengambil komisi sebesar 15 sampai 20% dari setiap transaksi yang berhasil didapatkan mitra melalui platform Kinclong. Kemudian untuk fitur premium atau subscription, mitra dapat berlangganan paket premium untuk mendapatkan keuntungan lebih seperti posisi teratas dalam pencarian, ada akses ke dashboard analitik dan laporan rutin, serta fitur promosi mandiri untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Next. Untuk analisis kompetitor kurang lebih untuk dari eh, model bisnisnya, Kinglong itu agak atau ada enabler untuk UMKM, laundry, dan lokal, dan juga target mitra. Eh, Jika dibanding dengan kompetitor A, misalnya ag- agregator laundry lain, yaitu biasanya juga agregator fokusnya pada UMKM, laundry lokal untuk pemberdayaan. Untuk contoh komputer B, misalnya laundry konvensional yang udah besar gitu, layanan tunggal memiliki cabang sendiri. Juga beragam, terkadang termasuk pemain besar gitu. Untuk keunggulannya yaitu untuk King Kong banyak pilihan to user, dukungan bisnis, dashboard, data yang udah disebutkan sebelumnya untuk mitra dan fokus pada komunitas lokal gitu. Untuk komputer A itu mungkin banyak pilihan yang banyak gitu ya. Dan untuk komputer B standar kualitas yang terkontrol. Untuk kelemahannya sendiri mungkin kualitas layanan bergantung pada performa mitra. Untuk komputer A
persaingan yang harga yang cukup ketat gitu. Dan untuk kemudian B dari laundry konvensional harga cenderung lebih mahal dan pilihan terbatas. Dan perbedaan dari Kingsong, kami menyediakan tim customer success untuk pendampingan pengembangan bisnis mitra dan pembangunan ekosistem komunitas UMKM. Nah, next. Berikut untuk simulasi dari proyeksi keuangan, margin, dan struktur biaya. Asumsi dari simulasi ini jumlah mitra laundry aktif 100 mitra. Rata-rata transaksi per mitra per hari misalnya 5 transaksi. Rata-rata nilai per transaksi 50.000 dan komisi transaksi kinclong ya 15%. Jumlah mitra premium atau pelangganan itu misalnya kita ambil 20 mitra dan 20% dari total mitra. Dan biaya langganan mitra premium 150.000 per bulan. Oke, simulasi keuangan dalam 1 bulan ini dengan asumsi income sudah mencapai skala operasional awal yang stabil. Next. Dan untuk estimasi pendapatan yaitu berdasarkan asumsi sebelumnya eh, berikut yaitu pendapatan dari komisi transaksi, fee transaksi, total transaksi per bulan bisa 100 mitra dikali 5 transaksi per hari dikali 3 per 30 hari. Yaitu ada 15.000 transaksi. Kemudian total nilai transaksi gross merchandise value GMF 15.000 transaksi dikali 50.000 dapat kurang lebih 750 juta. Pendapatan komisi 15% dan 15% dikali 750 juta dapat 112.500.000. Kemudian pendapatan dari langganan fitur premium untuk mitra jumlah mitra premium yang tadi sebelumnya 20 mitra pendapatan langganan berarti 20 mitra dikali 150.000 yaitu dapat dari hasil 3 juta. Eh, Estimasi total pendapatan per bulan yaitu 112.500.000 tambah 3 juta. Kurang lebih 115.500.000 rupiah. Next. Kemudian untuk estimasi biaya atau cost structure yaitu pertama dari biaya pengembangan dan peliharaan platform. Untuk estimasi gaji untuk tim teknologi, misalnya kita ambil 2 developer dan 1 produk dan 1 UI UX, ini estimasi 60 juta rupiah. Biaya infrastruktur dan pihak ketiga seperti biaya server dan cloud, misalnya kita menggunakan AWS gitu, eh, dapat 7.500.000. Biaya API misal Google Maps, payment gateway biasa sekitar 1-2% dari GMV. Kita estimasikan 1,5% dari GMV, yaitu 1,5% dikali 750 juta rupiah. Ya, yaitu 7 juta, yaitu 11.250.000. Total biaya infrastruktur kurang lebih 18.750.000. Kemudian ada biaya pemasaran dan akuisisi. Anggaran untuk iklan digital, promosi, dan kegiatan untuk mengakuisisi pengguna dan mitra baru estimasi 15 juta rupiah. Dan untuk biaya operasional yaitu gaji untuk tim teknologi seperti customer support, misalnya kita ambil 2 orang gitu, dapat 8 juta dan beberapa mitra dan admin misalnya 2 orang 9 juta dan total biaya operasional 17 juta dan total estimasi biaya per bulan 60 juta ditambah 18 juta 750 ditambah 15 juta tambah 17 juta dapat hasil 110 juta 750.000. Oke. Loh, kok hilang suaranya? Oh, belum ya? Next. Berarti untuk estimasi margin keuntungan dengan membandingkan total pendapatan dan total biaya, kita bisa mendapatkan gambaran margin eh,
yaitu total pendapatan masih 115.500.000, total biaya yang 110.750.000, dan keuntungan sebelum pajak 4.750.000, dan estimasi margin untuk keuntungan bersih 4,1%. Next. Mungkin untuk analisanya, King Kong sudah mencapai titik profitabilitas dengan margin keuntungan sekitar 4,1%. Mungkin margin ini tergolong tipis ya, 4,1%, yang mana hmm, untuk di tahap pertumbuhan, dan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan masih digunakan untuk menutupi biaya operasional dan pertumbuhan. Kemudian mendorong keuntungan utama, yaitu efisiensi. Pendorong keuntungan utama yaitu efisiensi biaya dan peningkatan skala jika jumlah transaksi meningkat tanpa penambahan biaya tetap, seperti gaji tim developer yang signifikan. Margin keuntungan yang meningkat secara eksponensial. Kemudian strategi ke depan, fokus pada peningkatan jumlah transaksi dan mendorong lebih banyak mitra untuk beralih ke paket premium. Karena pendapatan dari langganan memiliki margin yang jauh lebih tinggi. Next. Dan untuk legalitas dan administrasi, kurang lebih, badan usaha ini didirikan dalam bentuk PT Pesawat Terbatas untuk memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi investor dan operasional. Untuk perizinan usaha itu mendaftarkan perusahaan melalui sistem OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha, yaitu NIB. Kemudian mendapatkan izin sebagai penyelenggara sistem elektronik PSE, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Eh, untuk kekayaan intelektual mendaftarkan merek dagang logo Klingklong di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melindungi aset brand. Dan perjanjian legal seperti perjanjian kerjasama dengan semua mitra laundry untuk mengatur hak, kewajiban, dan skema bagi hasil, dan syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi yang jelas untuk pengguna akhir aplikasi. Kurang lebih dari saya, Yusafat. Baik, sekian dari presentasi kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Agung. Sip, thank you very much. Cukup mendetail ya. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan mengenai clean plong. Menarik ini. eh ini yang aplikasi sejenis ada enggak ya? Saya coba nyari-nyari di PPT kok belum nemu ya. Atau memang belum ada? Kayaknya harusnya ada dah. Ada, saya pernah lihat itu Wosla namanya apa ya? Saya ingat ini. Washland namanya. Pernah ingat ada Washland terus apa lagi ya? Click and Clean.
Tapi itu beda ini ya, beda jauh ya. Itu rumah ya. Oke. eh saya nyoba dari customer segmen. Coba ke customer segmen, Mas. Loh, absen ya? Sampai lupa ya. Pertemuan berapa ini? 11 ya, sedang berlangsung. Kayaknya download materi dah. Pertemuan 11, Mas. Untuk materi, absen. Sebentar, saya cek dulu ya. Teknopreneur. Nah, sedang berlangsung. Ada ini, Mas. Pertemuan pertemuan 11, Mas. Nah, ini customer segment ya. Sorry. Ini saya mau mastiin dulu bahwa ini aplikasi mempertemukan antara user dengan jasa atau mitra laundry ya. Iya, betul, Pak. Oke. Dia itu ada pekerja, mahasiswa, keluarga, urban. Oke. Hmm, pengguna akhir. Pengguna akhir itu sebetulnya banyak ya. Eh, Mungkin dari keluarga urban, mungkin keluarga yang punya bayi juga sulit juga tuh kalau yang nggak punya tuh. Mahasiswa, mahasiswa yang mageran, kos, istilahnya. Sama ini Mas, masukannya untuk pengguna akhir mungkin bagi orang yang mempunyai kebutuhan khusus kali ya, yang susah untuk melakukan pergerakan mencuci ya, entah Oh, karena sakit ataupun lain hal. Itu di customer segment, masukannya di situ. betul, betul. Terus coba ke value proposition. Value proposition. Oke, oke, oke. Bawah. Saya coba lihat value proposition untuk pengguna akhirnya, akses cepat ke berbagai layanan, penjemputan, transparansi harga, pembayaran mudah. Bener ya? Nah ini, value proposition, pengguna akhir, akses cepat. Aksesnya cepat, tapi eh kan kadang kita ini ya, Mas. eh Pengen laundrynya itu ada kategori ya. Apakah mungkin dalam one day ataukah yang reguler atau express biasanya begitu ada ya. Iya, iya, ada, Pak. Nah, ini yang dari pihak aplikasinya saya sarankan untuk dengan mitranya harus ada kategori itu sehingga harganya yang muncul juga transparansi begitu. Hmm, ini apakah hanya cuci baju aja? Eh, Pikiran kita sih awalnya memang cuci baju aja sih, Pak. Eh, apakah cuci karpet masuk di situ, saya belum kebayang deh.
Ya, artinya kan sebetulnya kita nggak tahu nih mitra-mitra yang di luaran sana ya. Mungkin kalau kebanyakan mungkin yang laundry yang sifatnya baju harian gitu ya. Tapi kaitannya sama cuci yang lain, entah itu sepatu atau karpet ataupun yang lain, spray, saya pikir itu perlu ditambahkan. Sama eh, berarti ini entitasnya ada berapa nih? Ada tiga berarti ya Mas ya. Kalau misalkan mitra laundrynya itu tadi kalau nggak salah ada yang mempertemukan refill sabun ya kalau nggak salah ya. Oh, itu rencana pendapatan di masa depan sih, Pak. Oh, oke. Jadi mitra yang tergabung di laundrynya itu harapannya bisa beli persabunan ataupun perwangian ya. Ya, ya, ke kita nanti gitu. Jadi kita jadi bandarnya juga jualan. Oh, oke. Terus sekarang ke channel coba Mas. Ya, yang lain siapa tahu mau ngasih ini channel tuh. Mobile apps, Android iOS, media sosial, partnership offline, komunitas laundry, UKM lokal, channel, saluran digitalnya ada. Nah, kalau kalau proses penjemputan atau pengembalian, kira-kira ada kerjasama ke Gojek-Gojek online nggak? Apa ojek online nggak? Iya, kalau di Key Partnership itu kan salah satu partner kita logistik, Pak. Jadi eh, yang ngirim itu nanti ya via GoSend gitu misalnya gitu kan. Jadi kalau pengembaliannya juga nanti di aplikasi ketika pelanggannya misalnya komplain gitu, barang pakainya belum bersih. Nah, nanti itu akan nge-trigger lagi untuk GoSend jemput lagi gitu, Pak. Jadi mitra sih, lebih ke mitra yang ini kita punya mitra lain yaitu logistik gitu Pak. Hmm, ya, ya, ya. Ya itu maksudku kalau misalkan eh saya nggak tahu apakah dikirim sendiri atau dari aplikasi itu sudah mungkin integrate sama API sehingga dalam satu flyernya sudah bisa antar jemput begitu. Saya masih ngawang ini. Tapi oke lah, tapi mungkin itu terlepas terpisah dengan apps atau masuk di dalam apps. Nanti coba mohon di eh, apa namanya diinputkan lah di dalam. Coba yang sekarang customer relationship, oke layanan 24/7, program loyalitas atau payment reward, notifikasi status laundry dan promo. Oke. Kalau penilaian gimana Mas? Oke, rating gitu ya Pak. Iyo, Oh, iya juga sih. Boleh. artinya bisa jadi ini kalau misalkan laundry kan kita juga nggak tahu nih Mas sebagai apa ya pembuat apps nih. Eh, saya nggak tahu apakah approval sebuah mitra laundry itu kita visit dulu atau mereka ya sekedar daftar-daftar baik gitu. Takutnya satu kita nggak tahu kualitasnya. Yang kedua mungkin kalau misalnya oke lah daftar-daftar aja. Saya pikir pelayanan rating itu perlu sehingga nanti kita bisa memberikan mungkin reward dalam bentuk bintang yang oke. Kalau kita misalnya mau GoFood kan kita lihat makanannya tuh ratingnya berapa macam-macam ya. Nah kalau ini mitranya jelek mungkin kita bisa terburuknya adalah suspend. Kira-kira saya pikir itu juga untuk melindungi trust issue yang ada di aplikasi. Mungkin masukannya itu yang di customer relationship ya. Baik Pak. Kalau di revenue stream komisi dari setiap transaksi, apalagi nih, Mas? Iklan berbayar,
Iklan berbayar tuh gimana tuh Mas? Ya kan kalau em, misalnya ada dua atau tiga em, apa laundry yang sama-sama dekat di maps yang sama, nah nanti bisa ada eh, tampil iklan di platformnya. Misalnya mitra tertentu itu dia bisa mengunggulkan kualitas-kualitasnya atau layanan-layanan tambahannya gitu Pak. Sehingga dari tiga laundry yang muncul, karena satunya lebih punya iklan, lebih menonjol, nah maka orang akan cenderung memilih yang itu. Nah, iklan itu, space iklan itu kita duitin juga Pak. Oh, tapi jangan sampai kayak ojek online yang katanya tuyul-tuyul itu ya. Kan yang tuyul-tuyul itu katanya yang membayar dia lebih banyak mendapatkan orderan. Tapi kan saya pikir tentunya dia akan melihat jarak juga kan. Nah, Mm. kalau misalkan full Mas, kira-kira ada penandanya nggak ya Mas? Full maksudnya, oh kapasitas ke laundry-nya gitu Pak. Iya, misalkan nih terburuknya nih, misalkan amit-amit misalkan habis banjir gitu ya. Semua orang akan laundry gitu. Ada notif nggak kalau laundrynya penuh gitu. Mungkin daripada menulis laundry penuh, mungkin kita ganti dengan waktu tunggu kali Pak. Kalau laundry penuh kan konotasinya negatif ya, kayak oh kita nggak nerima nih gitu. Tapi kalau misalnya kita ganti dengan waktu tunggunya jadi makin lama gitu. Eh, Mana tahu ada yang mau nunggu, misalnya dia udah loyal sama laundry tertentu, nah dia bersedia nunggu daripada ditolak gitu Pak. Ya, oke. Moga aja nanti di ini. Sama tadi revenue stream-nya juga menambahkan aspek express ya. Express, premium, atau yang lain lah gitu. Eh saya nggak tahu. Saya termasuk yang eh, laundryan juga. Tapi kadang-kadang saya nggak tahu kalau selera ibu-ibu itu gimana bisa supaya tahu pewanginya ya? Wanginya nggak bisa dipilih kan biasanya Pak. Oh bisa ya? Kan biasanya pakai eh, laundry misalnya express, oke, pilih jenis pewangi, ngono. Oh ya. Piye carane, Mas? Menghayati wanginya itu piye? Dijabarkan ya, ekstra ekstra lavender apa gitu, kayak sabun itu loh. Mungkin oke juga tuh. Iya, paling ini sih Pak, apa di display mungkin dari wangi-wanginya seperti itu. Tapi untuk langsung kita tahu itu wanginya seperti apa, mungkin kita by text aja kali gitu kali. Ya, Mungkin ya. seperti itu. Ya maksudku itu juga mungkin yang bisa masukin revenue stream kali ya, dengan konteks yang berbeda-beda kan. Saya nggak tahu apakah ada concern di situ atau enggak gitu. Tester. Lah, ini nggak online ini, nggak offline nih, Mbak. Ini online, ini aplikasi mempertemukan ini. Agak susah ini. Kalau misalnya hampir sama kayak ojek online lah atau Gokar lah, kita pengen tiba-tiba pengen tahu memastikan bahwa apakah si mobilnya ini bersih, wangi, sopirnya nggak merokok gitu, dan lain-lain, kan seneng juga tuh. Tiba-tiba kemudian ada jemputnya pakai mobil BMW kan, wangi pula. Nah, itu juga bisa. Tapi at least eh, di kepala saya tadi bisa nggak ya? Gitu. Tapi monggo lah nanti siapa tahu bisa jadi apa namanya masukan. Terus kemudian di key mana tadi ya? Resources, tim developer, infrastruktur, server, tim marketing, sistem customer support. Oke. eh Kalau di sisi mitranya, ini kan si aplikasinya ya, Mas. Kalau di sisi mitranya,
kira-kira dibutuhkan nggak ya key resources-nya ya? HP aja paling Pak, atau tabletnya. Mereka sediakan sendiri-sendiri gitu. Oh gitu ya. Oke. Kalau kalau tim gini Mas, ini pengalaman pribadi ya. Saya nggak tahu nih, yang cewek-cewek sama nggak ya? Mbak-mbak yang cewek ada yang online kah? Mbak Nahda atau Mbak Putri atau Mbak Widuri ada yang online kah? Yang cewek-cewek nih, Alicia, mah nggak ada yang online ya? Ini saya mau cerita nih. Eh Istriku termasuk yang fokus eh atau rewel soal per laundryan inilah, entah itu di luar ataupun di ART. Khususnya mungkin baju-baju kerja ataupun terutama masalah hijab sih. Hijab itu kalau nggak lunyu, nah, nggak licin kita kayaknya kurang oke dah. Tapi at least begini, ini kan kita nggak tahu nih si Mitra ini eh, secara naluri apa ya behaviornya kita cocok enggak dan sebagainya kan perlu nyoba nih Mas. Kira-kira di key resources-nya itu perlu dimasukkan nggak ya bahwa si Mitra ini eh, apa ya mungkin ada kira-kira ada fotonya atau apa eh, dijelaskan nggak ABC-nya gitu Mas. Jadi sebelum ini kan kita belum bisa mendapatkan rating kalau dia belum dapatkan orderan. Nah, bagaimana orang akan percaya dia akan mengirimkan barangnya ke situ, sedangkan dia belum pernah mendapatkan ratingnya, gitu Mas. Nah, apakah di dalam key resources itu selain handphone tadi atau tablet atau whatever di sisi sana, itu meyakinkan si usernya untuk mengirimkan ke Mitra Laundry A, Mitra Laundry B, Mitra Laundry C, dan seterusnya, sehingga orang akan confirm, oke, saya mau ke sana. Biasanya gitu. Kira-kira gimana ya? Kalau seperti ini bisa nggak ya Pak? Misalnya eh, kita tambahkan field tambahan ketika user akan melaundry bajunya, mereka itu akan memasukkan harga dari pakaian itu atau agar kita bisa melihat seberapa berharga pakaian tersebut. Nah, kita akan em, kasih dulu pakaian-pakaian yang harganya lebih murah atau lebih rendah itu ke mitra-mitra yang lebih baru. Seperti itu. Kita akan arahkan untuk ke mitra-mitra yang lebih baru dulu. Jangan sampai dikasih pakaian-pakaian yang mahal dulu gitu. Nah, dengan seperti itu kita bisa meminimalisir risiko dan juga bisa menggaransi ke usernya gitu, Pak. Kayak gitu. Ya, ya boleh juga. Soalnya simple aja Mas, soal jilbab tadi. Itu panas dikit bisa bolong, Mas. Aduh, saya nggak tahu Mbak Putri atau Mbak Nada nih rewel nggak nih kalau soal eh, jilbab atau eh, hijabnya nih, soal soal perlondrian dan pergosoan ini. Asuransi, wah tambah asuransi tuh Mas. Ada juga katanya ditampilin review dan portofolio masing-masing. Mungkin bisa. Anu, iya ya, asuransi ya. Tapi iya caranya. Tetap nggak bisa menggantikan Mas. Tapi ya lumayan lah daripada nggak ada gitu. Oke juga tuh asuransi, tampilin portofolio. Atau sebetulnya ya kalau yang tapi kadang-kadang ini loh Mas. eh, ini saya pribadi ya.
Emang nggak tahu kalau ibu-ibu ini atau mbak-mbak. Saya termasuk yang mungkin sama kita ya. Oh, asal masuk aja kirim. Nah, artinya sebetulnya mungkin kalau ibu-ibu lebih paham ya. Seharusnya kayak jilbab atau yang penting-penting nggak usah di laundry, dicuci aja sendiri di rumah. Itu ya kali ya, kasih warning ya. Tapi nggak tahu ini jadi segmented atau enggak. Key resources-nya. Katanya ditambahin asuransi, mungkin ada portofolio, dan lain hal. Itu untuk key resources. Ya, yang lain mungkin mau menyampaikan tambahannya keren loh ini produknya. Saya malah nggak kepikiran. Oke, key resources udah. Ini ada key activities. Key activities. Nah, pengembangan, pemeliharaan, akuisisi mitra laundry, edukasi digital, oke, pemasaran, integrasi, manajemen kualitas, layanan feedback pengguna. Ya, oke. Oh, hmm, kalau tadi mungkin sebagai masukan ke depannya pengen ada pengadaan sabun atau mungkin perlogistikan ya. Eh, ini juga oke juga nih. Hmm, eh, kalau kalau program referral ada nggak ya Mas? Masuk mana tuh? Referral. Apa customer relationship? Relationship sih Pak, kayak Pak. Hmm. Masuk nggak tuh kira-kira referral? Tapi nggak tahu ya. Luar duit Pak. Oke. Oke, partnership-nya oke. Tadi ke depannya nanti karena ada pemasok-pemasok tadi itu ya. Terus setara cost structure mungkin bisa dibuat tabel kali ya, Mas. Coba geser dulu dong slide-nya. Saya agak bingung. Tadi ada hitungan. Oh, 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 oh. Ini dulu. Skema biaya dan harga, pricing scheme. Besaran fee ini 5 sampai 10% ini ke aplikasi. Ke aplikasi berarti. Iya Pak. Oke. Terus mitranya 15 sampai 20%. Oke. Sisanya kemana? Nggak ke, maksudnya itu ke mitra gitu Pak. Pembayaran dari user sebelum ke mitra itu kita potong dulu gitu Pak. Iya. Misalkan nih, eh 10.000 gitu ya. Mas ambil 5%, terus yang di bawah 15%, kan baru 20%. Yang 80% kemana? Ke ke mitranya Pak. Yo, harusnya angka ini lebih besar nih, harusnya ketimbang ini. Kan misalnya kayak Gojek kemarin tuh kasus tuh, ya kan? Biaya fee-nya aplikasi misalnya 20% gitu ya. Nah, yang berarti di sini 80% gitu. Nek gini kan berarti hitungannya
Kalau misalkan di sini 5 ditambah 15, kan baru 20% dari 10.000. Ya enggak, Mas? Ya itu salah perhitungan sih, Pak. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa, Mas. Oke, next. Next. Eh margin proyeksi, oke. Komisi transaksi 15%, jumlah mitra premium berlangganan, ini yang berlangganan oke. Rata-rata 50.000 per hari, 5 transaksi. Oke lah, lumayan lah. Dari awal-awal ya kan. Nggak nanggung apa-apa listrik, enggak, macam-macam enggak kan gitu. Ini kan cuman menyalurkan ya. Terus 15%. Jumlah mitra premium 20 mitra, 20% dari jumlah mitra. Nah, oke. Ini kalau kalau dapat ya, yang ini ya, yang mitra premium ya. Tapi kalau nggak dapat berarti dia akan dapat kisaran 20% dari transaksinya. Ya kan? Dia nothing tulus saja. Aku melu lah. Gitu. Ibarat Jawanya payu syukur, enggak ya syukur kan gitu. Tapi kalau mau misalnya usernya banyak gitu ya, leb- jangan-jangan lebih banyak mitranya ketimbang user yang mau laundry. Mitranya pasti udah tutup, Pak. Ya, tapi enggak. Laundry ini laundry ini usahanya nggak akan bakal mati sih, karena ada aja gitu ya. Walaupun tempatnya nyempil begitu, baik itu di jalan raya, tidak harus di area kampus, saya pikir banyak juga kok yang mau laundry. Apalagi strategis ya, Mas Gale. Paparannya bagus, cuma kalau ekosistemnya tidak ada ya nggak apa-apa. Someday yang penting kita coba dulu. Rasa malas adalah sumber cuan orang lain. Iya, betul. Iya, iya, iya. Tapi ini memang, Mas, saya selama selama kuliah, mungkin kalau yang sifatnya pribadi ya, misalnya at least celana dalam ataupun yang berbau internal itu biasanya tidak di laundry kan. Tapi sejak kuliah saya ngelondri terus tuh. Saya nggak tahu kalau dihitung mungkin udah berapa puluh atau ratus juta malah. Tapi ini keren sih. Tapi biasanya eh, eh, umumnya biasanya sekaligus berangkat kerja, pulang kerja ambil. Biasanya sih seperti itu. Tapi nggak apa-apa, dicoba aja. Namanya rencana, oh iya. Ini kan next Mas, coba Mas. Nah ini kalau bisa dibikin ini sih tabel ya. Aku mumet ya. Oke, margin, struktur, keuangan, total 100, oke, 15.000 transaksi, well done. Wah, cepet kaya ini 750 juta. Sebulan 112 juta. Ya, asik. Biaya bikinnya berapa juta, Mas? Bikinnya ini. Kalau bikin aplikasi beneran berapa jatuhnya? Tahu itu paling setahun development sih kayak, Pak. Tapi at least sudah dicoba dihitung berapa biaya. Ini kan proyeksi keuangan margin ya, artinya
Eh, kayaknya saya tadi juga belum melihat berapa biaya pembangunan aplikasinya ya. Ada nggak? Ada tadi di slide-slide terakhir ada tadi Pak, Nah, cost structure. coba next. Oh, oh ini ya, oke. Cost estimasi UI 60 juta. Selama berapa lama ini? Setahun. Setahun 60 juta. Ayo modar. Pegawaimu menggeh-menggeh, Mas. Dua developer, satu produk, satu UI UX ya. Satu orang 5 juta aja kali 10 bulan udah 50 juta. Arab digaji UMR. Tapi nggak apa-apa, Mas. Eh, namanya juga belajar itu. Server cloud AWS 7,5 per apa ini? Per bulan, Pak. Per bulan. Iya, ini cost structure estimasi kasarnya sih, Pak. Per bulan gitu. Oh, oke. Payment gateway sekitar 1-2% dari IMV. Oke. Wow, oke. Ini biaya infrastruktur apalagi nih? Internet. Anggap aja pitching. Ayo, biaya infrastruktur apa ini 18 juta ini? Itu total apa Server. yang AWS sama yang API dan lain-lain. Oh, kan sudah pakai cloud. Apa? Laptop, PC? Itu itu total biayanya, Pak. Oh, Di total jadi biayanya 11 tambah. iya, Pak. Oh, oh oke, 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 oke. Baru nggak saya. 11 tambah 7, oke 18. Sorry, 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 sorry. Biaya pemasaran, anggaran untuk iklan. Oke lah. Oke. Estimasi, total estimasi biaya per bulan. Oh, 60 itu per bulan. Wah, mau aku jadi developernya. 110 juta. Se, wah, udah kayak PT Wilmar nih. Ntar ya Mas, saya coba ngitung dulu nih. Ini kan per bulan nih, estimasi biaya per bulan. Berarti 110 kali 12. Kira cah 110 juta ya? Oke, 110 juta kali 12. Sampai error. 1,3 M. Wah, orang mau invest. Ngeri juga nih. Kan nggak langsung gede, Pak. Pertama kecil-kecil dulu. Ya, ini kan, Nah, oke. Ini biayanya hmm. per bulan 110. Pemasukan tadi mana? Ini nggak ada fixed cost-nya ya? Variabel Ya, cost semua. Semuanya WPH ya yang buat ya. Nggak pakai kantor ya. Listriknya masing-masing ya. Internetnya masing-masing ya. Pemasukan tadi gimana Mas? Coba lihat Mas. Ada kayaknya. 4 juta. Ose. Oh, bulan pertama yurung jadi tuh Mas. Teman-teman rugi dulu tuh 1,3 karena develop dulu katanya setahun. Bener nggak? Atau saya salah ya? Seru ini ngitung-ngitung duit. Kayak punyanya PT Wilmar tadi tuh 11 triliun. Aduh. Atau saya salah nih? Maksudku gini, BEP-nya dalam waktu sebulan apa ya wis ada pemasukan kan lagi coding tuh, lagi proses gitu. Kecuali kalau ini sudah jadi berarti
Di tahun kedua, anggaplah sesuai dengan skema ini ya, 5 juta. 5 juta di tahun sebelumnya 1,3 M. Wah, yuk BEP ini suwi. BEP ini suwi, Mas. Gimana caranya supaya bener nggak? Atau saya salah ya? Ngapunten nih kalau salah. Eh, Ntar saya cek dulu. Yang dikirim Mas Romi ke WA saya belum ada hitungan ini ya? Belum Pak, belum lengkap Pak. Oh, oke. Ayo, gimana? Atau saya salah? Bener nggak? Ya, yang besar kan biaya di tahun pertama Pak. Ya. Tapi meskipun besar, tetap ada ujungnya walaupun dikit banget gitu kan Pak. Nah, di tahun-tahun berikutnya itu kan biaya pengembangan, biaya akuisisi untuk mitra atau pelanggan itu kadang kan udah makin berkurang gitu Pak. Jadi eh, rasio eh, penghasilannya jadi makin tinggi. Harapannya seperti itu Pak. Ya udah apa-apa. Nggak apa-apa Mas. Namanya juga masukan kan. Tapi artinya begini, ketika mau pitching ke investor yang jelas, saya invest berapa, saya balik modal berapa tahun. Nah, perlu diingat mungkin nanti di dalam proses-prosesnya, perhitungan-perhitungan seperti ini harus logis dan realistis gitu ya. Eh, jangan sampai, wah berat. Biasanya rata-rata pengennya sih nggak nyampe 10 tahun BEP sih Mas. Gitu. Artinya mungkin kalau lebih cepat 5 tahun, well done banget sih. Gitu ya. Dengan nilai yang 1 eman begitu, saya pikir mudah kok. Menurutku ya. Apalagi eh, apa namanya ini dibangun dengan serius begitu. Someday siapa tahu bisa jadi yang oke nih. Oke, Jos, yang lain ada nggak? Kalau nggak ada, cukup Mas kelompok 5. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih Pak, izin stop share. Ye, saya tandai dulu nih kelompoknya. Kelompok yang lain, ini berarti yang belum 4, 7. 4, 7 secara kelompok, secara mandiri ada Solahuddin Abdul Aziz, Fajar Nur Sidik, Nurul Susilawati, Ziyaki Arta Putra Wijaya, dan Saad Abdul Amin. Mbak Nurul kemarin katanya minggu depan. Mbak Nurul ada nggak ya? Berarti minggu ini. Nggak ada ya? Oke. Masih setengah 9. Masih kuat atau kita sudahi? Itu kalau kata dokter Aisyah, laki-laki hanya cuma punya berapa? 7.000 kata ya. Kalau perempuan 20.000 kata. Jadi kayaknya udah mulai habis ini. Yang lain, monggo ada mau diteruskan atau kita sudahi? Ini hujan guys di Tangsel. Di sana gimana? Oh, petir di mana-mana ini. Finish, Pak. Daerah mana Mas Isan? Bambu hapus Taman Mini. Oh, oh, Mbak Nada di mana? Hujan terus. Perjalanan dari mana ke mana? Pokoknya hati-hatilah. Oke, nanggung juga. Dan ini ada beberapa slide juga.
kayaknya nggak cukup dah. Mungkin kita sudahi dulu aja ya. Hmm, ada pertanyaan nggak? Saran saya terakhir ya, terlepas dari materi ini, tetap fokus di tugas akhirnya. Eh, jangan lengah, moodnya tetap dijaga. Kalau pengen sedikit masukan dari saya, boleh. Tapi saya pesannya cuma satu, jangan diadu domba. Repot nih nanti diadu domba. Kok gini Pak? Kata Pak Agung nggak gini lah. Aku ini pembimbingi sopo. Nah, ini repot. Oke ya, terima kasih. Eh, pertemuan kali ini cukup mengesankan sampai membuat keringetan. Karena materinya ada tambahan dan sebagainya, tapi oke lah. So far, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Jangan Pak. lupa revisinya. Terima kasih, Pak. Wih, sami-sami. Mas Alek, jangan lupa revisinya.